Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Yasmin Vita, Kumaida, Laila Maula, dan Laila Rahmita. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan tujuan dan manfaat peran serta masyarakat dalam pendidikan, peran dewan sekolah dan komite sekolah, pembentukan komite sekolah. Dalam presentasi ini kami akan membahas tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan, peran dewan sekolah, peran komite sekolah, dan juga pembentukan komite sekolah. Pertama, latar belakang. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang saling ketergantungan, sehingga masyarakat dapat berperan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, maksudnya adalah peran masyarakat ini dapat berupa sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan ataupun yang tidak dilembagakan. Kemudian lembaga masyarakat atau kelompok masyarakat itu dapat berperan secara langsung ataupun tidak langsung untuk sekolah. Kemudian masyarakat ini dapat menyediakan berbagai sumber belajar, baik yang dirancang ataupun tidak dirancang, dan juga untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran. Tujuan dari kerjasama antara masyarakat dan sekolah itu antara lain untuk membantu sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, memperkaya pengalaman belajar siswa, mendekatkan pembelajaran dengan kondisi nyata, kemudian membantu sekolah untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat untuk mendukung proses belajar siswa, kemudian membantu meningkatkan kemandirian, kreativitas, sikap, toleransi, dan sikap terbuka siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan juga agar membantu pembelajaran itu berlangsung lebih bermakna, lebih dekat dengan kehidupan, dan siswa itu dapat memecahkan permasalahan sosial yang dia alami. Kemudian peran masyarakat ini ditampung oleh dewan sekolah dan komite sekolah. Selanjutnya, peran serta masyarakat dalam pendidikan. MPMBS atau program MPMBS merupakan sistem manajemen yang dibentuk untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien, dengan salah satu caranya yaitu pengelolaan sekolah melibatkan kerjasama dengan masyarakat. Nah, kerjasama dengan masyarakat ini berfokus untuk memperbaiki proses pendidikan sehingga pendidikan yang berlangsung itu berkualitas. Nah, dengan adanya kerjasama dari sekolah dan masyarakat, maka diharapkan masyarakat ini membantu meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan, dan juga agar masyarakat ini lebih peduli dan punya rasa memiliki akan sekolah, sehingga mereka lebih mempunyai hubungan, tidak hanya menggunakan sekolah sebagai sarana pembelajaran anaknya, namun juga peduli bagaimana sekolah itu di dalam pembelajarannya itu diatur. Kemudian selama ini peran masyarakat itu cenderung dalam bentuk peran memberikan materi. Namun sebenarnya peran masyarakat juga dapat berupa pikiran, motivasi, dan juga kerjasama yang jika terus dijalankan akan membangun kualitas pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya adalah cara bentuk-bentuk peran masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama adalah aktif diskusi tentang sekolah dan pembinaannya. Jadi masyarakat ini dilibatkan dalam diskusi pembinaan sekolah. Kemudian memahami dan menyebarluaskan pentingnya pendidikan dasar 9 tahun kepada anak-anak, dan ini dapat dilakukan dengan kegiatan sosial, kegiatan di masyarakat, ataupun di rumah juga, untuk ditekankan kepada anak-anak bahwa pendidikan dasar itu adalah hal yang penting. Kemudian ada berdialog dengan pemerintah tentang pendidikan, sehingga pemerintah ini dapat lebih peduli terhadap pendidikan.
baik secara organisasi ataupun secara individual. Kemudian mendukung anak berkegiatan sosial dan belajar mandiri di rumah, menghadiri rapat sekolah jika diundang, dan juga menjalin komunikasi dengan sekolah. Nah, komunikasi yang dijalin dengan sekolah ini adalah untuk membahas mengenai misalnya hambatan yang dialami siswa dalam pembelajaran, sehingga masyarakat ini juga dapat memberikan masukan-masukan bagi proses pembelajaran. Nah, hasilnya setelah itu sekolah dapat mengevaluasi pembelajarannya dan dapat menghasilkan pendidikan yang lebih baik lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat peran serta masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama, untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, sebagai pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu sekolah. Yang keempat, membentuk pembelajaran yang kondusif. Dan yang kelima, memberikan dukungan dalam bentuk tenaga, dana, dan juga barang. Selanjutnya yaitu peran Dewan Sekolah. Yang pertama, memiliki peran dalam pengawasan pemberdayaan sekolah. Yang kedua, Dewan Pendidikan berperan dalam perekrutan guru dan kepala sekolah. Dan yang ketiga, Dewan Pendidikan berperan dalam pengadaan sarana pendidikan. Dan yang terakhir, Dewan Pendidikan berperan dalam peningkatan kerjasama masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Berikutnya kita bahas mengenai komite sekolah. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44/U/2002, komite sekolah merupakan suatu badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan dalam satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Nama badan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan. Contohnya, seperti komite sekolah, komite pendidikan luar sekolah, dewan sekolah, majelis madrah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44/U/2002, secara kontekstual, komite sekolah berperan sebagai berikut. Sebagai pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai pendukung atau supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga, dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, yakni sebagai pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang keempat, yakni sebagai mediator antara pemerintah atau mediator agensi dengan masyarakat di satuan pendidikan. Dalam perannya sebagai badan pertimbangan atau advisory agency, komite sekolah berperan dalam memberikan pertimbangan atau nasihat. Peran krusial yang dimiliki oleh komite sekolah yakni sebagai jembatan dan dalam menggali berbagai aspirasi masyarakat. Komite dalam fungsi perencanaan komite sekolah memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS. Komite sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Komite sekolah dalam fungsinya sebagai badan penasihat bagi sekolah berperan untuk mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Berikutnya, dalam peran komite sekolah sebagai badan pendukung atau supporting agency,
Melalui koordinasi dengan Dewan Pendidikan, komite sekolah diharapkan mendapat gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di beberapa sekolah secara keseluruhan, khususnya terkait dengan masalah tenaga kependidikan. Komite sekolah juga mengidentifikasi mengenai tenaga ahli dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan bagi sekolah. Komite sekolah juga berfungsi untuk memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan sekolah. Komite sekolah akan memberdayakan bantuan sarana dan prasarana melalui sumber daya yang ada pada masyarakat dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. Berikutnya, peran komite sekolah sebagai badan pengontrol atau controlling agency, yakni melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan, yakni melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah. Apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun? Komite sekolah juga melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir. Dan peran terakhir, yakni peran komite sekolah sebagai mediator atau mediator agensi. Di sini komite sekolah sebagai mediator serta penghubung antara sekolah dengan masyarakat, atau dapat pula antara sekolah dengan dinas pendidikan. Peran ini merupakan upaya untuk memfasilitasi berbagai masukan yang diperoleh dari masyarakat mengenai kebijakan dan program pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah. Nah, agar peran-peran dari komite sekolah tersebut dapat berjalan, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian, melakukan kerjasama dengan masyarakat, baik itu perorangan, organisasi, dunia usaha, atau dunia industri, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Kemudian, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian, memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah atau RAPBS, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Kemudian, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengenai pembentukan komite sekolah. Pembentukan komite sekolah mengacu pada Kemendiknas nomor 044/U/2002 mengenai Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang bersifat independen dari pengaruh dinas pendidikan. Tujuan dari pembentukan komite sekolah diantaranya yang pertama, membentuk komitmen wali murid terhadap peningkatan kualitas sekolah, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam menciptakan kebijakan operasional di satuan pendidikan, dan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, prinsip-prinsip dari pembentukan komite sekolah terdiri dari 3 prinsip. Yang pertama yaitu transparan, di mana dalam pembentukan komite sekolah seharusnya dilakukan secara terbuka dan diketahui secara luas oleh masyarakat, baik dari tahap pertama sampai tahap terakhir pembentukan komite sekolah. Kemudian yang kedua yaitu prinsip akuntabel, di mana panitia penyelenggara pembentukan komite sekolah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai kinerja, kegiatan, dan juga penggunaan dana kepanitiaan. Kemudian yang ketiga, prinsip demokratis, di mana dalam penyelenggaraan pembentukan komite sekolah seharusnya dilaksanakan secara musyawarah mufakat atau dengan pemungutan suara. Kemudian langkah-langkah pembentukan komite sekolah. Yang pertama yaitu pembentukan panitia persiapan. Panitia persiapan dibentuk dengan minimal berjumlah 5 orang yang terdiri dari kalangan praktisi pendidikan seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta orang tua atau wali murid.
Panitia persiapan yang telah terbentuk kemudian melaksanakan tugasnya untuk mengatur persiapan pembentukan komite sekolah dan juga melaksanakan sosialisasi. Dalam kegiatan sosialisasi, panitia persiapan merumuskan kriteria calon komite sekolah berdasarkan usulan masyarakat, kemudian menyeleksi calon komite sekolah berdasarkan usulan masyarakat, dan mengumumkan calon komite sekolah yang terpilih. Setelah itu, dilaksanakan pemilihan komite sekolah berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara, dan apabila komite sekolah sudah terpilih, maka akan ditetapkan dengan surat keputusan terpilihnya komite sekolah oleh Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya akan diatur pada AD dan ART. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu pelaporan kepada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat untuk memperoleh kekuatan hukum, dan yang terakhir yaitu pengukuhan komite sekolah oleh pejabat pemerintah setempat. Berikutnya yaitu contoh kegiatan yang melibatkan dewan dan komite sekolah. Yang pertama, Dewan Pendidikan di Sumatera Utara melakukan pemantauan terhadap kepala sekolah dan pengawas sekolah yang telah mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh Kemendiknas. Kemudian contoh berikutnya yaitu Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan pemetaan kinerja guru pasca sertifikasi dan tingkat kinerja RSBI. Yang ketiga, contoh kegiatan yang melibatkan dewan dan komite sekolah yaitu rapat koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah tentang upaya peningkatan mutu sumber daya manusia sekolah. Contoh berikutnya yaitu rapat koordinasi kepala sekolah dengan komite sekolah tentang upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah. Kemudian ada pertemuan pembahasan dana operasional sekolah atau BOS. Kemudian pertemuan orang tua siswa, komite sekolah, kepala sekolah, guru, dan pegawai. Kemudian ada juga rapat koordinasi menghadapi ulangan tengah semester, ulangan semester gasal atau genap, ujian sekolah, dan ujian nasional. Dan contoh yang terakhir yaitu rapat kepala sekolah dengan komite sekolah tentang pengadaan sarana atau prasarana seperti gedung, media pembelajaran, dan lain-lain.